Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya sehat dan selalu tetap ya semangat dalam mengejar ilmu gitu. Pada video pembelajaran ini kita akan bahas mengenai teorema faktorisasi yang dapat digunakan untuk mendapatkan statistik cukup dari suatu parameter sebaran. Sebelumnya kita sudah bahas definisi mengenai statistik cukup. Di situ dikatakan bahwa misalkan X, vektor X adalah vektor Pobacak X1, X2, sampai Xn yang memiliki fungsi kepekatan peluang bersama Fx dengan syarat theta. Jadi kalau kita lihat di sini, tetanya tidak bisa lebih dari satu gitu ya. Dan misalkan S, vektor S itu S1 hingga SK, di mana masing-masing SI ini ya adalah fungsi dari contoh acak ya, fungsi dari contoh acak. Maka S1 dan sampai SK adalah statistik cukup bersama atau jointly sufficient statistik untuk parameter theta. Jika untuk setiap statistik lain T, FKP dari T bila S sama dengan S atau FT dengan syarat ST diketahui tidak tergantung pada atau bebas dari parameter theta. Untuk kasus dimensi 1, S adalah statistik cukup untuk 1 theta saja gitu. Nah, definisi statistik cukup ini itu hanya bisa kita gunakan untuk memperlihatkan bahwa suatu statistik merupakan statistik cukup bagi suatu parameter tertentu. Tapi definisi ini masih belum bisa kita gunakan untuk mendapatkan apa statistik cukup bagi suatu parameter sebaran tertentu gitu. Nah, untuk mendapatkan statistik cukup bagi suatu parameter, kita bisa menggunakan sebuah teorema yang dinamakan sebagai teorema faktorisasi. Teorema faktorisasi ini menyebutkan bahwa jika diketahui bahwa fx1, x2 sampai xn parameternya theta, jadi theta ini kalau pada kasus ini mungkin hanya satu theta gitu ya, adalah fungsi kepekatan peluang bersama dari Pobacak ganda X1 sampai Xn. Statistik S, X1 hingga Xn adalah statistik cukup untuk suatu parameter theta jika dan hanya jika terdapat fungsi G, S dengan parameter theta, jadi fungsi dari S tapi tergantung dari theta, dan H1, H2 sampai sampai Xn, sedemikian sehingga untuk setiap nilai X, X1 sampai XK, dan untuk semua parameter theta berlaku Fx fungsi kepekatan peluang bersama dari X1 sampai Xn tersebut dengan parameter theta adalah hasil kali dari dua fungsi G dan fungsi H, di mana fungsi G tersebut adalah fungsi dalam S tapi yang tergantung theta, sedangkan H X1 sampai Xn ini adalah fungsi dalam X saja, jadi tidak tergantung theta di sini. Ya, jadi jika fungsi kepekatan peluangnya dapat diuraikan ya menjadi hasil kali antara GS dengan parameter theta dan HX, maka S ini dapat kita katakan sebagai statistik cukup bagi parameter theta tersebut. Nah, untuk lebih memahami teorema faktorisasi tersebut, perhatikan contoh berikut ini. Misalkan diketahui bahwa Pobacak XI, jadi ini contoh acak, jadi contoh acak kita anggap dia menyebar menurut saling bebas dan memiliki sebaran yang identik, dituliskan di sini bebas stokastik identik, menyebar menurut sebaran Bernoulli theta, I-nya dari 1 sampai N, dan kita diminta untuk menentukan apa statistik cukup bagi theta ini. Nah, seperti yang sudah disebutkan pada teorema faktorisasi, untuk mendapatkan statistik cukup bagi parameter theta, berarti kita harus dapatkan terlebih dahulu fungsi kepekatan peluang bersama bagi Pobacak ganda tersebut. Nah, di sini jika XI menyebar menurut sebaran Bernoulli theta, maka kita tahu bahwa fungsi kepekatan peluangnya atau FKP-nya ini adalah Fxi, ini sama dengan theta berpangkat Xi
Kemudian 1 kita kurangkan dengan theta berpangkat 1 kurang XI, di mana di sini XI-nya bisa bernilai kalau tidak 1, kalau tidak 2. Nah, berarti dari sini fungsi kepekatan peluang bersama dari X1 kemudian hingga Xn kita notasikan sebagai Fx1 sampai Xn dengan parameter theta, ini adalah hasil kali dari Fx1 dengan parameter theta, dan seterusnya kali Fx2, dan seterusnya sampai kali Fxn dengan parameter theta. Kenapa seperti itu? Karena pembacak Xi itu kita asumsikan dia menyebar saling bebas. Ya. Nah, jadi di sini akan sama dengan Fx1 di sini, ini akan sama dengan theta pangkat X1 kemudian 1 kurang theta pangkat 1 kurang X1 ya, dikalikan di sini theta pangkat Xn kali 1 kurang theta pangkat 1 kurang Xn. Ya, dan kalau kita sederhanakan, ini akan menjadi ini theta pangkat X1, theta pangkat X2, kali theta pangkat sampai pangkat Xn gitu ya. Berarti ini akan sama dengan theta pangkat X1, kita tambahkan dengan X2, tambah dan seterusnya sampai tambah Xn. Kemudian selanjutnya di sini 1 kurang theta, 1 kurang theta ini juga akhirnya berpangkat 1 kurang X1, kemudian kita tambahkan dengan dan seterusnya sampai 1 kurang Xn. Berarti ini akan sama dengan theta pangkat sigma Xi, kita kalikan dengan 1 kurang theta pangkat N kurang Xi. Sigma ya, sigma Xi. Ya, tahu ya kenapa N? Karena di sini 1 tambah 1 sebanyak N nantinya gitu. Nah, sekarang kalau misalkan, ya kita misalkan di sini S ini sebagai sigma Xi. Nah, berarti nilai dari S ini adalah sama dengan sigma Xi. Ini pakai huruf kecil, jadi ini huruf kecil nih semua nih. Nah, sehingga akhirnya kita bisa katakan ini sama dengan 1 kurang theta pangkat N kurang S. Berarti ini kalau mau kita sederhanakan boleh juga nih, berarti di sini theta dibagi dengan 1 kurang theta pangkat S, karena di sini tetanya pangkat S, di sini berikutnya tetanya pangkat min S. Oke, nah sehingga akhirnya kita akan dapatkan, ini dikalikan lagi dengan 1 kurang theta pangkat N. Gitu ya. Selanjutnya, kalau kita misalkan G S dengan parameter tetanya adalah sama dengan theta per 1 kurang theta pangkat S, kemudian kita kalikan dengan 1 kurang theta pangkat N, kemudian kita nyatakan Hx1 dan seterusnya sampai Xn sama dengan 1, maka di sini kita bisa memfaktorkan fungsi kepekatan peluang bersama dari X1 hingga Xn dengan parameter theta ini sebagai hasil kali dari GS dengan syarat theta, ya, kemudian kita kalikan dengan Hx1 dan seterusnya hingga Xn seperti yang ada pada teorema faktorisasi tersebut. Nah, karena teorema faktorisasi itu bisa kita kita tunjukkan di sini, maka kita bisa katakan bahwa, jadi kesimpulan kita di sini bahwa kita bisa ambil S yang sama dengan sigma Xi ini adalah statistik cukup
bagi theta. Jadi kira-kira seperti itu. Oke. Baik, itu contoh yang pertama. Sekarang kita coba contoh yang kedua. Ya. Nah, di sini misalkan X1, X2 adalah contoh acak dari sebaran normal dengan nilai tengah mu dan ragam 1. Kita diminta untuk menentukan statistik cukup bagi mu. Nah, sama seperti tadi, untuk mendapatkan statistik cukup bagi mu, maka kita harus dapatkan fungsi kepekatan peluang bersama bagi X1 dan X2. Ini kita cuma punya dua pobacak ya. Jadi kalau X-nya menyebar menurut sebaran normal mu dan ragam 1, maka fungsi kepekatan peluangnya ini dapat kita nyatakan sebagai fxi dengan parameter mu ini adalah sama dengan 1 per akar 2V, sigmanya sama dengan 1, berarti tidak perlu kita tuliskan. Kita kalikan dengan E pangkat min setengah, X kita kurangkan dengan mu per 1, tidak perlu kita tulis dikuadratkan. Jadi ini XI di sini. Jadi kalau seperti itu, FKP bersama dari X1 dan X2 ini adalah hasil kali dari fungsi kepekatan peluang masing-masingnya karena merupakan contoh acak gitu ya. Jadi di sini bisa kita katakan bahwa fx1, x2 dengan parameter mu adalah hasil kali dari fx1 dengan fx2. Untuk fx1 ini adalah 1 per akar 2pi e pangkat min setengah X1 kurang mu yang dikuadratkan, sedangkan untuk X2 ini adalah 1 per akar 2V dikalikan dengan E pangkat min setengah X2 kurang mu yang dikuadratkan. Jadi kalau kita lihat ini akan sama nantinya dengan 1 per akar 2V kali akar 2V berarti 2V. Kemudian di sini E pangkat min setengah, nah berarti sigma ya, berarti ya sigma di sini xi kurang mu yang dikuadratkan. Di sini i-nya dari 1 sampai 2. Oke, nah sekarang kita coba untuk menguraikan yang di dalam tanda kurung ini. Berarti kita akan dapatkan 1 per 2V. Nah sekarang I ini boleh ya dituliskan seperti ini saja, eksponen. Ya, berarti di sini min setengah. Kalau kita uraikan ini menjadi sigma X1 kuadrat, XI kuadrat. Kita kurang dengan 2 mu XI, kita tambahkan dengan mu kuadrat. Nah, ini kita jumlahkan semua nih. Oke. Nah, sekarang kita masukkan yang sigma yang ini kita uraikan sehingga akhirnya akan diperoleh nantinya 1 per 2V kemudian eksponen min setengah. Ini kita uraikan menjadi sigma XI kuadrat. Kemudian kita, ini kita masukkan lagi langsung saja ya. Kemudian kita min setengah kali 2 mu XI gitu ya. Berarti kita dapatkan tambah mu sigma XI. Kemudian min setengah kali sigma dari mu. Kita berarti jumlahkan mu itu sebanyak 2 kali. Berarti jumlahnya 2 mu ya. 2 mu kali min setengah berarti kita dapatkan min mu. Min mu. Oke. Nah, sekarang bentuk ini jadi kalau kita lihat ini adalah E pangkat A tambah B tambah C gitu. Sekarang dijadikan E pangkat A dikalikan dengan E pangkat B tambah C kan boleh ya. Berarti kita akan peroleh di sini 1 per akar
bukan pakai akar, 1/2V E berpangkat di sini min setengah sigma XI kuadrat, kemudian dikalikan dengan E berpangkat mu sigma XI, kita kurangkan dengan mu kuadrat, ini mu kuadrat. Ya. Nah, sekarang kita misalkan, yang pertama kita misalkan di sini, ini adalah fungsi dalam X saja, fungsi dalam X1 sampai X yang ke N. Sedangkan ini, kalau kita misalkan sigma ini sebagai sigma X ini sebagai S, maka E pangkat mu sigma S kurang mu kuadrat ini akan menjadi fungsi dalam S, ya fungsi dari S, tapi ada mu-nya juga dengan parameter mu. Sehingga ini ditulis ulang lagi ya. Jadi sehingga akhirnya dengan pemisalan-pemisalan seperti ini, maka kita akan dapat sebutkan atau dapat tuliskan bahwa fungsi kepekatan peluang dari X1, X2 dengan parameter mu ini sebagai hasil kali dari G, S dengan parameter mu, kemudian H dari X1, X2. Nah, tadi catatannya gimana? S dengan syarat dengan parameter mu ini tadi adalah E pangkat mu sigma XI, maaf, jadi S ya. Jadi S tadi, kemudian kita kurangkan dengan mu kuadrat, dan H X1, X2-nya sama dengan 1/2V E berpangkat min setengah sigma XI. Ya, jadi di sini bisa kita katakan bahwa S yang merupakan sigma XI ini adalah statistik cukup bagi mu. Nah, mungkin jadi pertanyaan, kenapa bukan ini yang kita ambil sebagai G-nya gitu? Ya, ini kuadrat tadi ya, ini kuadrat. Kenapa bukan ini yang kita ambil sebagai G-nya? Nah, ingat bahwa G itu harus tergantung dari parameter. Sementara kalau kita lihat di sini, ini tidak ada parameter, tidak mengandung parameter sama sekali. Sehingga akhirnya ini tidak bisa kita anggap sebagai, ya yang ini, berarti tidak bisa kita anggap sebagai statistik cukup gitu ya. Jadi ini yang harus kita ambil, bagian ini yang harus kita ambil sebagai GS dengan syarat mu-nya. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Oke, ini contoh yang lain, bisa dicobakan sendiri. Intinya cari fungsi kepekatan pulang bersamanya dulu, kemudian nyatakan fungsi kepekatan pulang bersama itu sebagai hasil kali dari dua fungsi G dan fungsi H. Nah, yang itu tadi, yang teorema tadi adalah untuk satu parameter. Nah, bagaimana kalau seandainya kita punya beberapa parameter? Misalkan di sini X1, X sampai Xn adalah memiliki fungsi kepekatan peluang, X theta-nya bisa jadi beberapa parameter sekaligus. Dan jika vektor S yang merupakan S1 sampai SK, maka S1 sampai SK adalah statistik cukup bersama atau jointly sufficient statistik untuk theta, jika dan hanya jika fungsi kepekatan peluang bersamanya dapat difaktorkan menjadi GS dengan syarat theta dikalikan dengan HX, di mana GS dengan syarat theta tidak tergantung kepada X1 hingga Xn kecuali melalui S, dan HX tidak mengandung theta. Oke, kita bisa cobakan pada contoh berikut, ya misalkan X1, X2 sampai Xn saja, kita ambil sampai Xn saja, dan seterusnya hingga Xn.
Ini adalah contoh acak dari sebaran normal mu, sigma kuadrat. Kita diminta untuk menentukan statistik cukup bagi mu dan sigma kuadrat. Nah, mungkin ini tidak akan kita selesaikan sampai tuntas juga, tapi bisa dikerjakan sendiri nanti ya. Oke, sekarang coba perhatikan. Jadi kalau XI menyebar menurut sebaran normal, mu, sigma kuadrat, maka kita tahu bahwa FKP-nya, FKP ini adalah FXI, ini sama dengan 1/2V sigma kuadrat, E berpangkat min setengah, X kurang mu, XI kurang mu, dikuadratkan per sigma gitu. Jadi sigma ini bisa saja kan harusnya begini ya, harusnya per sigma. Tapi sigma kuadrat ini bisa kita keluarkan saja dari kuadrat ini, sehingga akhirnya kita dapatkan di sini setengah sigma kuadrat kali X dikurangkan dengan mu, XI dikurangkan dengan mu, dikuadratkan. Nah dari sini nanti kita akan dapatkan FKP bersamanya, FKP bersama ini sebagai X1 sampai Xn, parameternya mu dan sigma kuadrat, ini adalah hasil kali dari 1/2 2V sigma kuadrat, E, tuliskan pakai eksponen saja ya, biar enak lihatnya, berarti di sini min setengah sigma kuadrat, kemudian XI dikurangkan dengan mu yang dikuadratkan. Ya, I-nya dari 1 sampai N. Nah, nanti kita punya ini akan menjadi, ini menjadi 1/2V sigma kuadrat, ini berpangkat N/2, kemudian yang di sini ini akan menjadi E berpangkat min 1/2 sigma kuadrat, yang di dalam tanda yang hasil kali ini akan menjadi sigma dari XI kita kurangkan dengan mu yang dikuadratkan. Kemudian yang di sini diuraikan. Ya, diuraikan sehingga akhirnya akan menjadi sigma XI kuadrat dikurang 2 mu XI ditambahkan dengan mu kuadrat. Nah, nanti bagian ini diuraikan, ya, dari sigmanya diuraikan, sehingga kita dapatkan sigma XI kuadrat dikurang 2 mu sigma XI kita tambahkan dengan N mu kuadrat, karena kita jumlahkan mu-nya sebanyak N kan, makanya jadinya seperti ini. Jadi ini akhirnya kita dapatkan 1/2 sigma kuadrat, gitu ya. Ini nanti coba ditulis sendiri sama di atasnya. Dan yang terakhir di sini adalah 1/2V sigma kuadrat pangkat N/2. Nah, selanjutnya yang semua ini yang dianggap sebagai G. Nah, ini yang menjadi ini yang menjadi S1, ini yang menjadi S2. Sigma XI kuadrat menjadi S1, sigma SI-nya menjadi S2, sehingga akhirnya ini menjadi G dari S1, S2, parameternya tergantung dari mu, ya, tergantung juga dari theta kuadrat. Di sini ada theta kuadrat, sigma kuadrat, di sini juga ada sigma kuadrat. Dan kemudian yang menjadi H-nya, ya, yang menjadi H-nya di sini 1 di sini. Berarti H dari X1 dan seterusnya sampai Xn, ini yang sama dengan 1. Nah, dari ini sudah mengikuti teorema nih berarti ini. Sehingga akhirnya kita bisa dapatkan bahwa S1 yang didefinisikan sebagai sigma XI kuadrat dan S2 yang didefinisikan sebagai sigma XI ini adalah statistik
cukup bersama bagi mu dan sigma kuadrat. Ya, tidak terlalu sulit ya sebenarnya penggunaan teorema faktorisasi ini untuk mendapatkan statistik cukup bagi suatu parameter sebaran. Baik, mudah-mudahan video pembelajaran ini bermanfaat dan selamat belajar.